Indah, megah, dan bertaraf internasional. Itulah narasi yang selalu kita dengar tentang Danau Toba akhir-akhir ini. Berstatus sebagai destinasi pariwisata super prioritas, Kaldera Toba terus didandani dengan dana triliunan rupiah. Tapi, coba kita geser kamera kita sedikit dari panggung-panggung festival mewah dan arahkan langsung ke dompet serta dapur warga lokal yang menetap di sekeliling danau vulkanik terbesar di dunia ini. Saat ini, Indonesia sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi. Ketika nilai tukar rupiah terus keok dihantam dolar dan harga BBM non-subsidi diam-diam merangkak naik, ada sebuah bom waktu inflasi yang sedang meledak di sektor pariwisata kita. Dan yang paling pertama terkena serpihannya adalah masyarakat lokal. Hari ini, di segmen Bank BK, kita tidak akan bicara soal keindahan sunset. Kita akan bicara tentang realitas pahit, bagaimana pelemahan rupiah dan mahalnya BBM mencekik urat nadi pariwisata di 8 kabupaten yang mengitari Danau Toba ini. Dari Simalungun hingga Humbang Hasundutan, dari Samosir hingga Karo. Mengapa proyek super prioritas ini mendadak terasa begitu sunyi bagi warganya sendiri? Mari kita bongkar menurut pengamatan Bank BK. Teori domino. Rupiah amblas, BBM naik, wisatawan domestik tiup peluit tangan. Kawan-kawan, mari kita pakai logika sederhana. Siapa pasar utama Danau Toba? Lebih dari 80%-nya adalah wisatawan domestik, keluarga dari Medan, pekerja dari Jakarta, atau pelancong dari daerah luar Provinsi Sumatera Utara. Ketika rupiah melemah, harga barang-barang impor naik dan inflasi inti domestik meroket hingga di atas 4%. Apa yang terjadi? Daya beli masyarakat kelas menengah kita langsung rontok. Bagi wisatawan luar pulau, efek domino ini jauh lebih ngeri karena ikut mengerek harga aftur. Hasilnya, harga tiket pesawat ke Bandara Silangit atau Kuala Namu melonjak ugal-ugalan. Ditambah lagi, kenaikan BBM non-subsidi seperti Pertamax bagi pelancong yang biasa melakukan road trip dari Medan ke kawasan Toba via tol, biaya perjalanan langsung membengkak 2 kali lipat. Akibatnya apa? Liburan ke kawasan Danau Toba yang dulunya dianggap rekreasi akhir pekan yang terjangkau, sekarang dicoret dari daftar prioritas. Orang-orang lebih memilih menahan uang mereka di dompet untuk bertahan hidup menghadapi ketidakpastian ekonomi tahun ini. Dampaknya langsung terasa di pintu-pintu masuk utama. Kita lihat Kabupaten Simalungun, khususnya kawasan legendaris Parapat. Kota wisata yang biasanya menjadi pusat perputaran uang dari hotel hingga warung makan, kini harus gigit jari di luar musim liburan panjang. Okupansi hotel merosot dan para pemilik homestay mulai kesulitan membayar cicilan bank karena kamar mereka kosong melompong. Bedah dampak komprehensif di 8 kabupaten penopang Toba. Mari kita kelilingi 8 kabupaten penopang kawasan Danau Toba. Karena dampak krisis ini tidak merata, tapi semuanya saling mengikat. Kita menyeberang ke Kabupaten Samosir menggunakan kapal motor. Nah, di sini masalah baru muncul. Pemilik kapal penyeberangan tradisional di Tomok atau Simanindo pusing 7 keliling. Biaya perawatan suku cadang kapal yang mayoritas mekaniknya mengandalkan komponen impor melonjak karena dolar perkasa. Di sisi lain, harga BBM yang naik memaksa mereka menaikkan tarif penyeberangan. Imbasnya, wisatawan makin malas menyeberang dan warga lokal Samosir yang bermata pencaharian sebagai pemandu wisata atau penyewa sepeda motor kehilangan pelanggannya. Lalu bagaimana dengan Kabupaten Toba dan Tapanuli Utara? Di Baliga dan Tarutung, pariwisata itu erat kaitannya dengan wisata budaya dan oleh-oleh. Salah satunya adalah industri tenun ulos. Bahan baku benang sintetik yang berkualitas rupanya masih bergantung pada komponen impor. Akibat rupiah melemah, modal memproduksi satu helai ulos melonjak tinggi. Ironisnya, di saat biaya produksi naik, wisatawan yang datang justru menawar harga serendah mungkin karena mereka sendiri sedang bokek. Bergeser ke utara, ke Kabupaten Karo di Tongging dan Kabupaten Dairi di Silalahi. Kawasan ini terkenal dengan wisata alam terbuka dan agrowisata. Namun, kenaikan BBM non-subsidi memicu kenaikan ongkos angkut logistik pupuk dan hasil bumi. Petani lokal yang merangkap menyediakan jasa wisata kuliner ikan mas bakar di tepi danau terjepit dari 2 arah. Biaya operasional warung naik akibat harga bahan pokok melonjak, sementara jumlah pengunjung yang makan terus berkurang.
Terakhir, di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pakpak Barat yang menjadi benteng wisata alam berwawasan lingkungan dan kopi. Biaya transportasi menuju destinasi remote atau terpencil seperti Sipinsur menjadi sangat mahal bagi pelancong mandiri. Kopi Lintong yang mendunia pun terancam lesu di tingkat kedai kopi lokal karena daya beli masyarakat yang menyusut. Jeritan warga lokal, pariwisata untuk siapa? Ini yang sering dilupakan oleh para pembuat kebijakan di pusat. Ketika indikator ekonomi makro bergerak negatif, dampaknya di tingkat mikro, di lapangan, itu sangat berdarah-darah. Warga lokal di kawasan Danau Toba bukan korporasi besar yang punya bantalan dana darurat miliaran rupiah. Mereka adalah pedagang souvenir musiman, supir taksi Bandara Silangit, penarik solang atau kapal kecil, dan ibu-ibu penjual kacang garing di pinggir pantai pariwisata. Bagi mereka, penurunan jumlah wisatawan sebesar 20 atau 30% saja sudah berarti hilangnya kesempatan untuk membiayai sekolah anak atau sekedar membeli beras. Pariwisata berkelanjutan yang sering digaungkan pemerintah daerah dalam master plan terbarunya terancam menjadi sekadar jargon di atas kertas. Jika pada kenyataannya, krisis domestik meminggirkan pelaku usaha kecil demi mempertahankan jaringan hotel-hotel besar bermodal asing yang punya daya tahan lebih kuat terhadap guncangan inflasi. Kesimpulannya kawan-kawan, pelemahannya rupiah dan kenaikan BBM non-subsidi bukan sekadar angka di berita finansial. Ini adalah beban nyata yang mengancam mata pencaharian warga di sekeliling Danau Toba. Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan strategi kosmetik, seperti sekadar menggelar acara seremonial atau festival mahal, jika akar masalahnya adalah daya beli masyarakat yang sedang sekarat. Pemerintah, baik pusat maupun 8 pemerintah kabupaten di kawasan sekitar Toba, harus segera berkolaborasi. Berikan insentif fiskal untuk UMKM pariwisata, stabilkan tarif transportasi logistik regional, dan yang terpenting, bantu promosikan paket wisata berbasis komunitas yang ramah di kantong wisatawan domestik. Kita harus menyelamatkan ekosistem pariwisata lokal ini sebelum terlambat. Karena tanpa warga lokal yang sejahtera, Danau Toba hanyalah sebuah genangan air raksasa yang indah, namun mati suri. Bagaimana menurut kalian yang tinggal di Sumatera Utara atau yang baru-baru ini berkunjung ke Danau Toba? Apakah kondisinya memang sesunyi itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan kanal ini agar kita bisa terus mengawal realitas sosial ekonomi negeri ini secara jujur.